welcome back to our channel Meg TV, Magnificently Inspiring. Kali ini kembali lagi di segmen The Megan bersama saya, Selin. Dan saya Vikan yang akan membawakan episode The Megan kali ini. Jadi di episode kali ini spesial banget nih dalam rangka memperingati Hari Hewan Sedunia yang setiap tanggal 4 Oktober itu selalu dirayakan. Jadi kita ini kedatangan tamu yang luar biasa banget loh. Kenapa ya luar biasa ya? Karena kita akan berbincang dengan pecinta hewan yang punya peran penting pada salah satu organisasi penyelamatan hewan di Bali nih. Mau tahu nggak nih Vic, organisasinya apa? Apa itu? Yuk kita simak video berikut ini. Your street dog eyes anticipate me. I think it all starts with our own, be the change that we need to see and wish to see in the world. I guess my great dharma is that children will grow up to have hearts that are more open, more caring, more loving, and that there's more kindness in the world. I guess it's kindness. Like a ghost on marble steps into the rain. You make the weight of the world feel like nothing. You make the weight of the world feel like nothing. Nah, Magnizen, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Cynthia. Halo Kak. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang bawah. Sama-sama, Kak. Thank you loh udah datang ya. Iya, kami juga berterima kasih udah diundang ke Megan ke acara ini dan senang bisa bergabung. Iya, Ya. oke. Nah, apa nih Kak Cynthia itu siapa sih kan? Jadi Kak Cynthia itu kakak ini adalah merupakan event planner, fundraising dan communication coordinator of Bawa Bali. Jadi kita mau membahas hal yang menarik dari penyelamatan hewan nih Kak. Siap. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya aja boleh ya Kak Boleh, Cynthia ya. boleh. Untuk yang pertama nih Kak, kan tadi sudah ada video dari Bawa dan kan kita bahas kupas di episode kali ini. Nah kira-kira nih apa sih Bawa itu Kak? Siapa tahu nih Magnizen belum di luar sana tuh belum tahu nih Bawa Oke. itu apa. Boleh Kak? Jadi Yayasan Bawa sendiri Bali Animal Welfare Association itu satu organisasi non-profit. Itu kita bekerja untuk menyelamatkan hewan, melindungi hewan tersebut dan juga memperbaiki kehidupan dari hewan-hewan yang terlantar di Bali. Jadi Yayasan Bawa bergerak menyelamatkan yang membutuhkan. Jadi hewan-hewan tersebut dilaporkan oleh orang-orang yang peduli terhadap hewan dengan kondisi hewan tersebut. Kadang ada yang sakit, ada yang terluka, ada yang kecelakaan misalnya. Nah, kita bantu merescue hewan tersebut, membawa ke klinik dan juga memperbaiki kehidupan hewan tersebut hingga dia sembuh, lalu kita menyarikan adopter untuk dia. Nah, selain menyelamatkan, kita juga ada program-program lain, jadi kayak memberi makan hewan, edukasi, terus ada program sterilisasi, ada masih banyak lagi program yang kita jalankan demi kesejahteraan hewan-hewan yang terlantar yang ada di Bali sih. Oh jadi tujuannya itu yang paling pertama itu menyelamatkan hewan yang terlantar. Iya betul. Oh pernah dapat laporan nggak? Laporan nggak penyiksaan hewan kayak gitu? Misalkan kakak di sini lah di Bali pernah dapat laporan penyiksaan hewan kayak gitu nggak? Sering sih ada. Yang kategori penyiksaan itu misalnya ada yang dia punya peliharaan, terus tapi nggak diurus misalnya, atau dirantai setiap hari, kadang dikasih makan cuma sekali sehari atau nggak dikasih makan sama sekali. Ada juga abuse yang kayak dijual ke pedagang daging anjing misalnya kayak gitu. Itu banyak sih yang kita terima laporannya, dan itu biasanya kita kirim tim spesial nih. Tim spesialnya itu ada tim edukasi yang mengedukasi pemilik hewannya biar
hewannya sejahtera lagi, gimana caranya merawat hewan itu dengan baik biar tidak menderita. Lalu kalau misalnya yang laporan pedagang daging anjing seperti itu juga kita ada tim spesial yang menelusuri itu gitu. Ya. Sebentar, aku kok kayaknya panas ya. Boleh lepas masker nggak? Oke, boleh. Tapi Kebetulan udah kita vaksin belum kamu? Sudah. Udah, Dan kan? kita udah prokes juga ya tentunya. Boleh nih, Kak? Boleh. Siap. Oke, biar coba kelihatan ya mukanya gitu ya. Mau nanya lagi, apa namanya, yang penyiksaan hewan itu kan misalkan kita lalai gitu ya, kayak tadi dikasih makan cuma sekali, cuma didiemin atau didiemin di kandang berbulan-bulan, itu termasuk penyiksaan? Itu biasanya kalau pemilik hewan mungkin kadang tidak tahu cara merawat dengan baik gitu. Jadi makanya kita kirim tim edukasi untuk gimana caranya peliharaan itu sejahtera gitu. Tidak dibiarkan seperti itu, menderita, karena kan hewan kan punya kebebasan sendiri ya. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk bisa mengekspresikan diri. Itu kebebasan mereka sendiri gitu. Jadi itu yang kita edukasi. Saya kira orangnya bakal ditangkap gitu. Soalnya kan sih. nyiksa itu. Sebenarnya Apa namanya, kesel gitu kan. Karena sekarang kan hukumnya kan masih abu-abu ya gitu. Jadi kalau kategori penyiksaan itu seperti apa itu masih abu-abu, jadi undang-undangnya makanya. Ada nggak sih Kak alasan yang menjadi guide dalam membangun organisasi bawah ini? Kan kita cerita dulu gimana terbentuknya organisasi bawah ini gitu. Ini dibangun oleh seorang American citizen namanya Ibu Janice Girardi. Dia udah di Bali dari tahun 70-an. Nah, dia melihat hewan-hewan itu kok banyak yang menderita, banyak yang kasihan gitu. Jadi dengan naluri kebaikan hatinya dia itu, dia membentuk organisasi bawah ini. Terus itu dari tahun 2007 sih terbentuknya. Nah, boomingnya itu pas ada kasus rabies di Bali, rabies massal ya ada di seluruh Bali. Lalu kita turun tangan bersama dengan dinas itu mengadakan vaksinasi massal. Jadi tahun 2011 itu vaksinasi massal di Bali, di mana kita percaya vaksinasi itu satu solusi untuk mencegah rabies. Jadi bukan dengan membunuh atau eliminasi massal anjing tersebut, tapi vaksinasi massal. Gitu. Oke. Ya. Jadi agak lumayan panjang. Lama juga ya Udah berarti ya? lumayan lama, dari 2007. nih Mactizen, Berapa tahun itu ya? sampai Sampai sekarang sekarang. masih bertahan dan punya banyak hewan ya? Ya. Hewan yang diadopt dan dirawat dan Di-rescue. di-rescue lebih tepatnya ya Mactizen. Oke, nah boleh banget nih kalau Mactizen yang pengen cari tahu lagi tentang bawah bisa langsung berkunjung aja ya Kak ke bawah untuk melihat penyelamatan hewan yang udah diselamatkan oleh bawah itu sendiri. Atau kalian juga bisa lihat website mereka, Instagram mereka, Facebook. Iya. Iya, Lebih ke kunjungi sosial medianya kita. Itu kita update setiap hari kasus-kasus rescue yang baru. Jadi hewan-hewannya kebanyakan sih yang kita rescue anjing dan kucing ya. Anjing dan kucing karena banyak yang liar itu anjing dan kucing di Bali. Tapi tidak hanya anjing dan kucing gitu. Kadang ada monyet juga, kadang ada monyet, terus ada kuda. Itu semuanya kita based on laporan yang masuk dulu gitu. Oke, cukup menarik ya Mactizen untuk organisasi bawah ini sebagai penyelamatan hewan di Bali. Oke nih Kak, kalau tadi kan Kakak sudah sampaikan kalau memang di bawah ini gak cuma hewan kucing dan anjing, tapi itu dominan ya Kak? Dominan. Tapi ada nggak sih Kak di media sosial itu kan ada hewan-hewan lainnya yang tadi sudah Kakak sebutkan, monyet atau anjing atau kucing, tapi ada nggak reptil Kak yang Biawak pernah gitu diselamatkan oleh bawah? Iya, soalnya kan di sini kan banyak biawak ya di di rumah-rumah itu. Iya. Selama ini sih yang dilaporkan kebanyakan anjing dan kucing, tapi kadang juga kita ada terima kayak laporan tupai kayak gitu. Terus kalau kayak reptil so far belum terlalu banyak. Ada sih yang laporin ada ular misalnya gitu yang masuk ke rumah atau
atau biawak misalnya, itu biasanya kita alihkan ke yang lebih ahli gitu sih. Lebih profesional. Lebih profesional. Yang khusus untuk reptil sih biasanya. Oke, berarti Iya. udah ada kerjasamanya juga ya Kak Ada. oleh komunitas-komunitas hewan yang lain yang memang punya keahlian khusus gitu ya Kak. Oke. Aku mau nanya nih, Ya. selama kakak berorganisasi di bawah, ada nggak sih kesulitan yang dialami sama organisasi tersebut? Oke. Kalau kesulitan pasti banyak ya, yang mana banyak yang kita terima laporan itu sehari bisa 50-60 laporan sehari. Sehari itu biasanya dari hotline, dari email, dari telepon gitu. Itu biasa. Belum lagi kasus yang kita harus follow up, kan tidak hanya kasus baru saja gitu. Kalau kesulitan yang paling utama sih karena terlalu banyak hewan yang butuh bantuan, tapi kita sumber daya juga nggak terlalu besar gitu, dan juga kita hanya bisa menyelamatkan berdasarkan donasi. Jadi kita kan organisasi non profit, semua yang kita kerjakan, program-program yang kita jalankan itu based on donation. Gitu. Jadi kalau donasi ada masuk, kita baru bisa berjalan gitu. Oke, kan kalau ewana anjing dan kucing itu berkembang biak nih Kak. Otomatis kan apakah ada perkembangbiakan lagi setelah Kakak menyelamatkan hewan-hewan itu? Jadi kayak semakin banyak otomatis kan Kak? Pasti Tentunya. bakal bingung juga kan Iya. mencari adopternya siapa. Iya, benar banget. Iya tentu itu masalah yang paling besar karena sejak pandemi, apalagi sejak pandemi kita malah terima laporan-laporan itu banyak kan anak anjing, anak kucing yang dibuang, satu kotak isinya ada 6-7 itu dibuang di tong sampah, di jalanan gitu. Itu paling banyak sih sejak pandemi ini. Terus itu yang jadi akar masalah, anjing terlantar, kucing terlantar itu banyak. Jadi kita menawarkan solusi itu sterilisasi hewan. Nah, sterilisasi itu artinya kita mengoperasi ya hewan-hewannya itu biar tidak berkembang biak lagi. Bahasanya gimana ya? Steril. Kebiri. Dikebiri, ya. Kebiri. Anjing dan kucing semuanya sih. Iya. Jadi kalau misalkan ini kan banyak nih binatang-binatang nih yang diadop sama organisasi bawah. Di rescue. 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 Misalkan nih ada yang orang misalkan saya nih mau adop anjing atau kucing, apa persyaratannya yang perlu? Nah, semua hewan yang kita udah rescue kan kita udah buat sehat kembali dan mereka udah divaksin, udah dalam keadaan yang baik lah dari yang tadinya nggak ada bulu sama sekali, atau kulitnya ada sakit kulit, atau ada yang pincang atau yang gimana, itu semuanya udah kita buat sehat, udah vaksin. Nah, bagi orang-orang yang mau adopsi itu gratis di bawah. Adopsi gratis, tapi ada syaratnya. Mereka harus sayang dengan hewan, terus mengerti kesejahteraan dan kebebasan hewan, tidak mengandangi ataupun mengikat anjingnya, hewannya gitu. Jadi harus memahami lah cara merawat hewan seperti apa gitu. Karena kita tidak mau hewan-hewan yang udah kita rescue berakhir kepada orang-orang yang tidak gitu, yang tidak tahu gimana cara merawat, nanti kan hewannya tidak sejahtera kembali gitu. Jadi kita selain adopsi itu maksudnya kita udah memberikan hewannya, nanti kita akan follow up juga gitu. Ada surprise visit, gimana hewan-hewannya sejahtera nggak, hidupnya bahagia nggak, sehat nggak Jadi gitu. Ada itu didatengin. Iya, didatengin lagi gitu. Jadi kita harus memastikan hewannya itu memang hidup dengan baik. Kalau nggak sejahtera balikin. Iya, kita pasti akan ambil lagi. Oke. Kalau aku lihat dari media sosial juga nih Kak dan juga website bahwa itu nyediain ambulans ya, ambulans 24/7, benar Ya, atau? Tiap hari gitu. Ya, Ya, apakah jadi- benar? Ambulans kita jalan setiap hari dan kita ada hotline yang biasa orang-orang mau melaporkan hewan yang membutuhkan itu masuk ke hotline-nya itu 24/7. Jadi mereka bisa melaporkan kapan saja dan ambulansnya akan follow up secepatnya. Tapi karena kan kita tadi balik lagi ada 50-60 panggilan setiap hari gitu. Jadi kapasitas kita juga sangat terbatas gitu. Tapi memang itu satu-satunya ambulans untuk hewan di Bali. Ya. Pernah nyelamatin anjing ras gitu nggak? Yang Nah, sakit gitu.
kebanyakan orang kan berpikir oh anjing-anjing Bali saja atau anjing jalanan gitu ya misalnya. Ternyata yang kita rescue itu ada juga anjing ras. Saya soalnya pernah lihat anjing apa golden, dia tuh apa entah nggak dirawat, entah kabur atau entah gimana, botak, kurus itu. Ya, menyedihkan sekali melihat anjing ras juga berakhir seperti itu gitu. Yang kita rescue banyak, ada husky, ada pitbull, ada golden retriever, labrador gitu. Itu semua anjing ras. Iya. Nah, kenapa mereka bisa sampai berakhir di jalanan dengan kondisi seperti itu gitu? Balik lagi dengan pemahaman masyarakat, edukasi ke masyarakat. Ada yang beranggapan dengan punya anjing ras lebih gaya nih, lebih keren gitu. Tapi perawatannya ya, cuma mau gaya-gayaan aja. Iya. Nah, nanti kalau misalnya pas anjingnya sakit atau butuh pengobatan seperti itu, mereka tidak sanggup untuk membayar pengobatan itu. Nah, dan mereka berpikir beli anjing lebih murah nih daripada mengobati anjingnya itu gitu. Akhirnya mereka membuangnya. Itu sangat menyedihkan sekali. Itu merupakan satu tindakan yang kejam sih. Itu yang kita namakan abuse juga. Kadang tanpa sadar ya Kak, sebagai pecinta hewan atau pemelihara hewan itu ngelakuin animal abuse terhadap hewan peliharaannya mereka sendiri. Entah mereka kandangin, atau mereka nggak ajak main gitu kan. Padahal kan hewan kan kadang punya perasaan gitu kan, insting banget untuk kita bisa catch up dengan pemiliknya gitu. Dan dia bisa ngerasain banget, bener gak sih Kak? Ngerasain feel hewan. Feel-nya malah lebih kuat dari kita kayaknya. Karena instingnya hewan sendiri gitu. Mereka makanya hewan peliharaan itu kan dia tahu caranya untuk memprotek ownernya, atau pas ownernya lagi sedih atau gimana, mereka bisa merasakan itu gitu. Baik lagi hewan itu punya kan sebagai makhluk hidup ya, pasti punya perasaan, pasti punya rasa lapar, rasa sakit, itu tetap ada gitu. Nah, jadi baik lagi kita edukasi adopter atau pemilik hewan juga, hewan itu punya perasaan loh gitu. Tahu loh cara merawat hewan biar mereka juga sejahtera gitu. Dan sebagai gantinya juga kita dapat sahabat gitu, Benar banget Kak. Hewan itu bisa jadi sahabat manusia. Betul. Ya. Oke, nah nih Kak, kita akan bahas lagi mengenai internal dari bawah. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak sih cara merawatnya? Kalau tadi kan itu kan tentang kesulitan tantangannya. Tips and trick gitu. Iya, tips and trick ya bahasanya ya. Tips and tricknya untuk Mactizen, gimana sih cara merawat supaya kita tuh nggak gampang bosen sama hewan peliharaan? Kadang kan cuma excited dengan awal-awalnya aja nih Kak. Pas masih kecil gitu. Iya, kayak aduh nggak apa-apa deh harganya segini, walaupun kan harga hewan khususnya anjing aja tuh mahal ya Kak, kalau dari kecil gitu bisa jutaan, tapi mereka tuh bisa rela untuk memberikan uang mereka untuk mereka beli, tapi ternyata setelah merawatnya itu agak sulit, entah mereka tinggal pergi atau kerja gitu kan, jadi pergi cuma ada pagi dan malam, dan makanannya udah lingkungan rumahnya nggak bersih gitu, atau gimana gitu Kak. Boleh nih Kak tips and triknya. Itu yang kita juga lihat di calon-calon adopter ya, kebanyakan apalagi calon adopter yang terpengaruh sama anaknya mau anjingnya gitu, oh ya udah adopsi aja gratis, tapi nanti udah besar atau gimana malah ditinggal atau gimana. Itu yang kita cegah dari awal. Jadi makanya kita memilih adopter juga hati-hati dalam itu. Nah, kalau tips untuk yang udah punya peliharaan gitu, biasanya hewan bosan itu karena apa? Karena mungkin jarang diajak main atau jarang berinteraksi dengan pemiliknya gitu. Nah, balik lagi ke pemiliknya, si hewan itu kan perlu untuk jalan-jalan, perlu untuk sosialisasi, bawa jalan gitu. Makanya setiap pemilik hewan itu harus tahu cara merawat hewan dengan baik, menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab.
Itu artinya mereka harus care sama hewannya. Kalau misalnya sakit harus diobati, terus harus vaksin rutin. Lalu kalau diajak jalan-jalan, disayangin, diperhatikan. Kalau udah kutu dicabut gitu. Iya, itu karena kan merawat gitu, merawat peliharaan. Karena komitmen untuk memelihara suatu hewan itu komitmen selama hidup si hewan itu. Nah, sampai dia tua, sampai dia sakit gitu. Nah, kalau misalnya si pemiliknya dengan sangat terpaksa nih harus meninggalkan tempat itu dan harus meninggalkan hewannya, peliharaannya. Jadi pemilik hewan yang bertanggung jawab dengan cara mencarikan adopter untuk si hewannya itu. Harus tahu maksudnya dijagain nggak nih hewannya gitu, cari adopter untuk si hewannya biar hewannya juga sejahtera, maksudnya tidak terbiarkan di jalanan gitu. Oke, itu ya Mektizen tips and triknya untuk Mektizen yang punya hewan peliharaan, pastikan punya komitmen yang tepat ya. Betul. Dan harus disayangi juga, harus tahu gimana sih hewan ini bertumbuh atau makanannya aja pun harus diperhatikan ya Kak. Benar. Baik itu cara main, ajak main, jalan, sosialisasi. Hewan itu butuh sosialisasi, jadi jangan nggak cuma dikurung aja di rumah atau di kandang ya. Iya. Oke. Gimana ya? Soalnya kan kadang orang kan kesibukannya kan beda-beda ya. Misalkan dia tinggal sendiri ngekos gitu. Dia terpaksa gimana ya bilangnya, kayak ditinggal sendiri. Itu gimana ya? Maksudnya biar anjingnya kesepian mungkin dititipin gitu atau ke orangnya gitu. Itu balik lagi tanggung jawab sebagai pet owner sendiri. Kalau misalnya dia udah tahu dia ada kerjaan atau kesibukan gitu, apakah pantas untuk memelihara hewan dulu saat ini. Makanya sekarang kita selain ada program adopsi, kita kan ada program foster juga nih. Jadi foster itu untuk siapapun yang belum ada komitmen untuk memelihara hewan selamanya nih, mereka bisa bantu untuk menjaga hewan, misalnya minimal tuh 2 minggu. Nah, habis itu bisa balikin lagi ke kita. Nah, itu minimal 2 minggu itu menjaga hewannya, merawat hewannya. Jadi dia jadi tahu, oh gimana sih cara merawat hewan itu, ini loh yang harus dilakukan setiap hari, kasih makan, kasih mandi, memandikan hewannya gitu. Atau misalnya kalau hewannya lagi sakit dikasih obat, kayak gini cara merawat hewannya. Nah, itu program fosternya kita minimal 2 minggu merawat hewan, terus balikin lagi ke kita bisa. Soalnya saya punya pengalaman, kan rumah sepi, saya harus pergi. Saya punya anjing Shih Tzu dulu. Saya bingung mau biarin dia sendiri, soalnya dia tuh nggak punya teman, belum ada anjing lainnya. Jadi kayak bingung mau kalau ditaruh ke orang takutnya lalai, kalau biarin sendiri kesian. Akhirnya tuh anjing tak bawa pergi juga. Iya, dibawa pergi. Iya. Asalkan masih jarak dekat mungkin ya, masih ditempuh lewat darat mungkin ya. Kalau kalau pesawat nggak mungkin. Udara. Kalau di Bali itu ada pet stay kok namanya. Jadi bisa menitipkan hewan di situ, misalnya keluar 2 minggu gitu. Ya udah dititipkan di situ, tapi bayar sih. Iya, tetap Yang ada penting aman sih. sesuatu yang harus dibayar. Tempat penitipan. Tempat penitipannya ya. Mungkin kita pengen tahu nih, ada nggak, bisa ceritain nggak pengalaman dari yang paling seru, paling sedih nyelamatin binatang? Banyak sih, dari 2007 sampai sekarang mah udah banyak, tapi aku kan di bawah udah 4 tahunan, itu banyak melewati kasus-kasus yang lumayan sedih, lumayan ekstrim. Yang paling deh. Yang baru-baru ini itu ada kucing terperangkap di pipa di dalam rumah orang. Itu jadi orangnya itu dengar suara kucingnya tapi nggak tahu di mana gitu. Akhirnya mereka lapor ke bawah dan kita ada unit response team, itu emergency response team. Jadi mereka yang khusus untuk menangani kasus-kasus ekstrim. Di mana kasus ekstrim itu ya anjingnya jatuh ke jurang, terperangkap di tengah sungai misalnya, atau ada yang terperangkap di pipa seperti itu. Itu kasus-kasus ekstrim yang butuh
skill khusus gitu. Nah, si kucing ini sampai tim kita itu harus membobol dinding untuk dihancurin dinding rumah orang itu sampai menemukan pipanya itu dan digergaji pipanya untuk demi menyelamatkan si anak kucing itu. Anak kucing. Iya. Sebuah Ada juga yang anjing dia penglihatannya agak rabun. Tapi kita pas rescue kita nggak tahu sampai pas dibawa ke klinik baru tahu gitu. Nah dia mungkin karena rabun itu dia nggak sengaja jatuh ke cairan aspal yang panas. Akhirnya setengah badannya itu, setengah badan itu kena aspal. kena aspal semua. Itu yang anjing kecil itu nggak sih? Iya. Pernah lihat videonya? Ada. Sampai kaku. Sampai kaku dia nggak bisa berdiri karena kan cairan aspal itu kan keras gitu. Nah selain aspal itu ada kayak sampah-sampah juga gitu, kasihan sekali gitu. Jadi anjingnya itu sampai harus dipotong ininya bulu-bulunya itu biar bisa diangkat gitu dari si aspalnya itu. Sekarang masih di klinik sih anjing. wow, netizen sedih banget gak sih denger ceritanya. Kuat kalau lihat kayak gitu sih. Kalau aku sendiri udah nonton sih di YouTube-nya Bawa. Jadi ada dari tim Bawa yang nyelamatin anjing ke sungai dan itu harus Harus turun. Iya, kayak turun tebing. Turun tebing ya. Dan itu tuh diselamatinnya kayak bener diikat gitu ya. Iya. Aduh, itu aku nangis nontonnya. Jadi aku nonton kayak gitu. Banyak kasus ekstrim seperti itu gitu. Kita juga nggak tahu gimana si anjingnya itu bisa sampai ke situ gitu. Tapi tim emergency response-nya kita itu memang selalu siap sih. Kapan saja, mau itu malam hari, mau itu pagi hari gitu, untuk menyelamatkan hewan. Gitu. Oke, kan kalau hewan itu kan pasti hewan liar ya Kak. Iya. Ya. Gimana caranya tim dari Bawa nih untuk bisa deket, bisa ambil mereka tuh? Ada nggak sih caranya? Karena galak kan gitu. galak. Iya, iya. Atau kita nggak tahu kan kalau hewan itu galak atau kayak gimana. Itu Rabies, rabies gitu Kak. Itu gimana nih Kak Kalau dari tim kita sendiri memang sudah skillful, udah dengan pengalaman beberapa tahun itu udah biasa menangani hewan-hewan yang tapi kadang juga mereka face hewan yang trauma gitu. Terus kadang misalnya karena mereka terlalu sakit menahan, misalnya ada yang dirantai atau enggak ada kolar yang ada kawatnya seperti itu sampai yang terlalu sakit kan perlu perlahan gitu biar bisa mendekati anjing itu biar dia tidak kaget gitu. Biasanya mereka pancing dulu dengan makanan atau dengan air gitu kalau misalnya terlalu sakit. Terus kalau pakai handuk juga biar menenangkan dia dulu gitu. Approach-nya beda-beda sih karena keadaan kondisi si hewannya itu kan beda-beda juga. Benar-benar tips. Jadi tips and trick nih buat Mactizen ya dari tim Bawa. Jadi kayak bisa kasih makan, pendekatannya lewat kasih makan. Atau kita lihat sikon situasi kiri kanan atau situasi lingkungan di sana ya Kak. Kalau misalnya tidak tahu caranya, ya telepon ke kita, lapor ke bawah dulu, biarkan timnya kita yang turun ke lapangan. Mending cari aman. Benar, cari aman ya. Iya. Kalau memang takut langsung lapor ke bawah. Oke, tadi kan kita sempat bahas tentang rescue sama yang lainnya. Kalau tim Bawa sendiri itu siapa aja sih Kak? Maksudnya apa orang yang bekerja di Bawa untuk Bawa itu ada volunteer atau kayak pekerja tetap kayak gitu? Kalau di bawah ada hired staff, ada juga volunteer. Gitu. Jadi kalau hired staff biasanya bagian administrasi, bagian tim rescue, tim edukasi. Kalau tim ambulans sendiri juga ada dokter hewannya gitu. Jadi kita banyak tim sih. Terus kalau misalnya volunteer, bisa siapapun yang mau menjadi relawan di bawah, bisa tinggal email ke kita di info@bawabali.com, kasih tahu mau volunteer. Nanti ada minimum 5 hari komitmen
Jadi kerjaan volunteer itu membawa jalan anjing di sawah, terus sosialisasi dengan anjing-anjingnya gitu. Karena mereka kan dalam masa rehabilitasi itu mereka perlu sosialisasi, perlu pendekatan dengan orang-orang. Jadi kalau pas adopsi itu mereka udah nyaman gitu dengan orang. Gitu. Ya. Oke. Berarti banyak banget ya staff dan juga volunteer. Pastinya aware dengan suka dengan hewan, Itu, khususnya anjing ya. dan kucing. Itu syarat, syarat pertama gitu ya. harus saya. Syarat utamanya. Tidak ada. Nggak ada. Anak kecil boleh? Kalau misalnya volunteer 18 tahun ke atas sih biasanya. Ya. Lebih aman ya. Oke, Mactizen, kalau memang Mactizen pengen jadi volunteernya bisa nih. Usianya start dari 18 tahun ya. Oke nih Kak, kira-kira nih dari bawah ada nggak sih strategi yang dilakukan dengan cara event-event sosialisasi dalam bentuk kegiatan keluar mungkin untuk memperkenalkan bahwa itu sendiri atau untuk melakukan kegiatan adopt hewan-hewan gitu. Iya, event-event tentang adopt. Ya. Ada nggak sih Kak? Ada. Kita kalau saya sendiri memang khusus bagian mengadakan adoption events. Jadi siapapun yang mau adopsi, nanti kita kan ada announce di sosial medianya kita, weekend ini ada acara adoption, boleh siapapun yang datang bisa main-main dengan anjingnya, bisa kenalan, langsung datang ke lokasi eventnya gitu. Tapi karena pandemi sekarang ini agak terbatas sih sekarang eventnya gitu, jadi kebanyakan kita promote adoptionnya itu di media sosial. Terus selain adoption events juga kita ada kayak seminar-seminar. Terus kalau tim edukasi ada ke sekolah-sekolah dulu. Jadi kita mengajar ke sekolah dasar, mengajarkan tentang kesejahteraan hewan gitu. Terus cara merawat anjing, cara pegang anjing, kalau misalnya digigit itu gimana penanganannya itu. Jadi kita ajar ke anak-anak. Kenapa? Karena mereka future leadersnya di sini gitu. Jadi dengan menanamkan rasa sayang kepada hewan, peduli kepada hewan, kita berharap nanti suatu saat ya mereka juga bisa membantu hewan-hewan yang terlantar yang ada di Bali gitu. Jadi lebih sejahtera gitu. Oke. Wah, banyak banget berarti Ya. eventnya pun ada ya. Ada. Khusus Terakhir hewan. kita mengadakan kemarin itu ada World Rabies Day. World Rabies. Jadi itu setiap tahun sih tanggal 28 September yang kita merayakannya dengan cara bekerja sama dengan dinas mengadakan Animal Health Day. Jadi itu hari kesehatan hewan di mana kita mensterilisasi anjing dan kucing liar, lalu vaksinasi yang disediakan oleh dinas, vaksinasi rabies. Itu sampai 50-an ekor ada yang vaksin. Terus ada menerima obat-obatan juga kayak obat sakit kulit atau obat cacing gitu. Berarti Hewan. masih di minggu ini ya, 28 September kemarin. ya Iya, Kak ya, tepat banget. Berarti udah ada kerjasama dengan pemerintah juga ya, Ya, untuk bawa kalau ini ya? untuk kesejahteraan hewan-hewannya juga ya. Sekarang aku mau nanya nih. Boleh. Udah berapa hewan anjing kucing yang udah diselamatin selama 2021 deh? Banyak. Ribuan? Ribuan pasti. Ribuan. Di kantor bawah sendiri itu ada 250-an ekor hewan. Anjing terutama sih, anjing Bali dan anjing mix. Dan ada juga kucing gitu. Itu 250-an ekor. Biasanya kita adoption rate-nya itu setiap bulan itu bisa mencapai 40. Cuman yang masuk itu juga banyak gitu. Kadang lebih dari 40 gitu. Jadi ya, tetap aja seperti itu. Makanya kita menganjurkan orang-orang untuk adopsi, jangan beli hewan gitu. Karena udah terlalu banyak hewan yang butuh terlantar. Mereka butuh tempat yang aman, tempat tinggal yang aman. Daripada membeli tapi nanti nggak tahu gimana, mending adopsi gitu. Kalau adopsi kan kita bisa membantu. Oh, kalau misalnya anjingnya kayak gini gimana, kita bisa kasih saran gitu. Oke, benar-benar. Iya. By the way nih Kak, kan banyak nih kasus pencurian, racunan udah banyak ya, udah banyak banget. Banyak Di Instagram ngeliatin ini ada Padahal pencurian anjing. makanannya kayak makanan enak gitu ya, tapi nggak taunya mereka tuh taruh
buat racunin hewan gitu. Jadi itu tujuan mereka yang pelaku yang suka ngeracunin itu, tujuan mereka tuh untuk memperjualkan daging untuk dikonsumsi atau gimana ya? Mungkin ya. Memang kita ada terima laporan juga banyak satu daerah itu banyak anjing mati tiba-tiba gitu. Terus setelah penelusuran ternyata ada umpan yang diisi racun gitu untuk ditebarkan dan targetnya itu anjing-anjing di situ gitu. Kita tidak tahu ya itu tujuannya apa gitu. Tapi itu sangat menyedihkan sih gitu. Kadang ada yang mungkin diracunin terus dibawa ke penjual daging anjing gitu, atau enggak dicuri untuk dimakan misalnya dikonsumsi gitu. Kita tidak tahu gimana. Yang pastinya itu sangat menyedihkan dan sangat menyedihkan sih, dan itu kekejaman terhadap hewan juga. Soalnya gitu. Bulan lalu ada pengalaman anjing saya diracun Shih Tzu. Ada juga. Ya, aduh, gimana ya? Sedih sekali. Sedih banget gitu. ya Kak berarti. Tapi kalau yang kita anjurkan untuk pemilik hewan yang punya anjing gitu, biarkan dia keliarannya di dalam rumah aja gitu. Jangan keliaran sering-sering keluar gitu tanpa supervise gitu, tanpa diawasin gitu. Kan kita kan nggak tahu kalau di luar nanti dia makan apa atau gimana gitu. Mending di dalam pekarangan rumahnya gitu. Tapi jangan juga mengandangi atau mengikat si anjingnya gitu. Biarkan dia jalan-jalan bebas. Tapi kalau misalnya dibawa jalan keluar, pakai leash, pakai tali, dampingin, pakai leash biar diawasin juga. Kan kadang anjing kan suka penasaran gitu, dia sniff, cium-cium gitu, terus berantem juga berantem sama anjing lain. Jadi mending menggunakan leash pada saat jalan. Kalau misalnya anjingnya suka makan dari jalanan gitu, entah apa, pakai muzzle yang di mulutnya itu, jadi mencegah dia untuk makan gitu. Tapi ada juga anjing yang tidak sengaja keracun, misalnya nih pas dia jalan-jalan ke sawah, dia nggak sengaja makan misalnya racun tikus yang ada di sawah gitu, nggak sengaja gitu. Nah, tipsnya kalau misalnya keracun gitu untuk pemilik hewan, sediakan norit, activated charcoal untuk dia, atau enggak kasih minum air kelapa. Air kelapa. Tapi saya pernah lihat kalau tips untuk nyelamatin anjing yang keracunan kayak gitu dikasih minyak goreng gitu ya kan? Salah kan berarti. Enggak, soalnya tak lihat di Instagram kayak gitu dikasih minyak goreng gitu. Kalau misalnya tidak tahu atau gimana, langsung dibawa ke dokter hewan. Dokter hewan. Iya. Biasanya pertolongan pertama itu ya itu dikasih activated charcoal atau enggak dipaksa muntahin gitu. Iya. Pokoknya pastikan kalau memang Mactizen punya hewan dan diajak keluar itu harus dampingin ya. Harus dampingin. Kalau memang nggak mau kenapa-kenapa, khususnya keracunan atau nggak dicuri ya Kak. Ya. Oke. Ini the last nih Kak. Sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir, boleh nih kasih tips and trick, saran untuk Mactizen gimana sih biar mereka itu bisa aware dengan lingkungannya, atau mereka nggak mau punya hewan tapi mereka sayang hewan, bisa adopt hewan atau bisa kasih makanan atau berkunjung mungkin ke bawah, bisa banget nih Kak. Banyak orang-orang ya yang sayang gitu kepada hewan, suka lihat hewan, tapi kalau misalnya dalam diri sendiri gitu belum ada komitmen untuk merawat hewan, ya mending jangan dulu gitu. Kalau misalnya ya tadi kita kan ada program foster, kalau misalnya belum ada komitmen 100% untuk merawat hewan selamanya, bisa foster, jadi 2 minggu bantu jaga hewan, terus balikin lagi ke kita gitu. Jadi kan sedikit banyaknya tahu gimana cara merawat hewan, gimana cara bertanggung jawab sebagai pet owner gitu. Terus kalau misalnya ada anjing di sekitar rumah gitu yang kelihatannya kurus, butuh makan, ya udah kasih makan gitu. Kasih makan dog food gitu, tapi jangan kasih makan tulang gitu. Soalnya kan kalau tulang bisa takutnya nyangkut di leher gitu. Kasih makan dog food atau kasih makan ya dog food sih.
gitu. Oke, thank you so much Kak Cynthia untuk tips and trick dan informasi yang banyak banget nih di Special Animal World Day hari ini. Luar biasa banget ya. Terima kasih. Keren banget loh. Nah, Mektizen, bagi Mektizen yang mau masuk organisasi sebagai volunteer mungkin boleh ya Kak. Langsung Bisa. aja info lengkapnya kunjungi di website Bawa Bali, yaitu di bawah ini www.bawabali.com, dan juga ada media sosialnya juga, ada Facebook dan juga Instagram. Untuk Facebooknya bisa juga langsung cek di bawah ini. Oke, yaitu www.facebook/bawabali. Oke, thank you banget Kak Cynthia. berasa ya. Nggak berasa ya, kita udah banyak banget bahas. Mungkin bisa digali lagi nanti ya, mungkin bisa di segmen nanti atau bisa langsung kunjungin di Bawa Bali. Nah, oke Jadi Mektizen. kita harus menyelamatkan hewan-hewan di sekitar ya. Benar banget. Supaya soalnya mereka kan punya hak untuk hidup. Iya, mereka punya hak untuk hidup. Jadi perasaan, kayak kita sebagai organisasi juga nggak bisa menyelamatkan semua Oke. gitu. Nah, kalau misalnya dari masing-masing individu mau menyelamatkan, misalnya kasih makan atau silahkan gitu. Kalau misalnya tidak tahu caranya atau gimana, bisa tinggal DM sosial medianya kita, minta tips and tricks bisa gitu. Kalau misalnya mau membantu, nggak tahu caranya, mau bantunya dengan donasi, bisa donasinya ke bawah. Nah, nanti kunjungi websitenya kita bawabali.com/donate. Oke, Ya. langsung bisa ya yang pengen donasi ataupun langsung info lengkapnya. Oke Mektizen, di episode kali ini kita mau ingatkan bahwa ketika Mektizen memiliki hewan peliharaan, pastikan mereka itu punya hak untuk dirawat, untuk dijaga, dan kewajiban kita sebagai pemelihara hewan itu menjaganya dan melindunginya. Untuk itu, sampai juga di akhir episode untuk pembahasan kita bersama Kak Cynthia dari Bawa Bali. Oke Mektizen, terus saksikan segmen The Megan dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini dan video lainnya di Mek TV tentunya ya. See you on the next episode only on Mek TV. Magnificently inspiring. Bye bye.